Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petani Singkong Rumbia. Dalam kesempatan siang hari ini, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke, dalam waktu yang cukup enak ini saya akan membahas penyebab singkong keringkang itu apa dan apa solusinya. Maka dari itu jangan skip ataupun percepat agar kalian tidak ketinggalan ataupun tidak gagal paham dari penjelasan yang saya kasih. Oke, dari versi saya ini penyebab singkong keringkang itu ada 3. Yang pertama itu bibit, yang kedua jarak tanam singkong, yang ketiga pemupukan yang salah. Saya kombinasikan penyebab singkong keringkang ini dalam 3 golongan, mulai dari pembibitan dan jarak tanam sampai pemupukan yang salah. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu pembibitan. Agar kita semua ini menanam singkong supaya perakarannya bagus, kita usahakan mencari bibit yang bagus. Usahakan kalau kita ini mau menanam singkong, usahakan kita mencari bibit di atas umur 6 bulan, di bawah umur 12 bulan. Kalaupun misalnya terpaksa kalian menanam singkong dengan bibit umur 6 bulan, minimal 6 bulan ataupun 5 bulan, itu pasti buahnya kurang produktif. Memang betul kalau bibit muda itu kita tanam, perakarannya juga bagus, akan tetapi di waktu usai fase generatif, fase pembuahan, nah disitulah nanti perakarannya itu tidak maksimal. Jadi misalnya ini perbandingan akar yang tua sama akar yang muda. Kalau kalian tanam perakarannya itu sama, nanti ketika buah itu kelihatan yang produktif sama tidak. Kalaupun bibit muda itu biasanya kalau perakarannya bagus minimal 90% sama yang bibit tua 90%, nanti waktu fase generatif pembuahan itu yang bibit muda ini yang jadi buah presentasenya sedikit. Jadi dari mulai perakarannya yang bagus, ketika masuk pembuahan itu yang jadi buah hanya 50%. Beda sama yang bibit tua, perakarannya sudah bagus, waktu masuk fase generatif, masuk fase pembuahan, itu yang akar 90% itu minimal akan jadi buah mencapai 70 hingga 80%. Nah, maka dari itu bibit juga ini bisa menyebabkan singkong keringkang, yaitu karena produktivitasnya yang rendah. Karena itu buat kalian usahakan cari bibit yang sedang, itu umur 8 bulan, 9 bulan. Juga waktu kita panen juga kadar aci rendemennya juga bagus. Minum teh dulu, Cis. Jadi yang pertama penyebab singkong keringkang itu bibit. Dan yang kedua penyebab singkong keringkang yang kedua ini salah satunya jarak tanam. Jarak tanam singkong ini aja saya perhatikan. Ini saya tanam singkong ini kurang lebih jarak ini cukup panjang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini lebar bedengan kurang lebih 120 dan jarak maju 1, 2, 3, 4, 5, 1 meter. Karena apa? Saya menanam singkong dengan jarak tanam yang cukup lebar, kalau di sini bahasa orang itu 1,5 meter. 1,5 meter. Karena apa? Saya menanam singkong dengan jarak tanam yang cukup lebar, kalau di sini bahasa orang itu 1,5 meter. 1,5 meter. Karena apa? Saya menanam singkong dengan jarak tanam yang cukup lebar, kalau di sini bahasa orang itu 1,5 meter. 1,5 meter. Karena apa? Saya menanam singkong dengan jarak tanam yang cukup lebar, kalau di sini bahasa orang itu
sangat panjang, nggak umum. Tapi mengapa alasan saya bertanam singkong ini dengan jarak tanam yang cukup panjang? Karena saya berdasarkan pengalaman saya dan cara kerja tanaman kita ataupun tumbuhan apapun itu, kalau kita kasih jarak tanam yang rapat, itu hasil fotosintesis tanaman kita ini akan terganggu, tidak maksimal. Sementara tanaman kita itu nomor satu fotosintesis untuk mengolah bahan makanan ataupun pupuk kalau di tanaman. Jadi proses fotosintesis itulah yang perlu diperhatikan agar tanaman kita ini bisa tumbuh maksimal, baik dari mulai daun, batang, ranting sampai buah. Mengapa saya ngasih jarak tanam yang cukup lebar? Karena ini fotosintesis sesuai dengan tanaman kita. Itu salah satu penyebab singkong keringkang itu jarak tanam. Karena fotosintesis itu sih, kalau misalnya kita ini tempat buat memasak, jadi kalau kita ini punya bahan-bahan untuk dimasak, terus alat memasaknya juga pun bagus, pasti masakan kita akan enak dan akan enak juga kita makan. Tapi apabila fotosintesis ini gagal, meskipun banyak kita kasih pupuk tapi fotosintesis gagal, yang terjadi pertumbuhannya tidak normal, pembentukan batang tidak normal, pembentukan akar sampai buah juga nggak normal. Mungkin pertumbuhan yang lebih optimal itu pertumbuhan naik ke atas. Jadi pertumbuhan transportasi sel di dalam tanaman ini tidak maksimal, hanya bekerja dengan terfokus dengan peninggian batang dan daun karena saling mengejar matahari. Jadi pertumbuhannya tidak fokus ke pembentukan batang dan buah. Kalaupun fotosintesis gagal, ibarat kita ini kalau masak, kita bahannya kita taruh kompor, tapi kompornya itu tidak kita hidupin. Jadi lama betul kita nungguinnya, tetap tidak akan masakan kita. Yang ada malah busuk jadi penyakit. Itu salah satunya penyebab singkong keringkang, yaitu jarak tanam. Usahakan kalian ini menanam singkong, beri jarak tanam yang ideal minimal 1 meter persegi, 1,80 meter itu paling minimal. Itu rekomendasi ataupun versi saya. Lebih bagus 120 maju 80. Kalau bisa jangan sampai ukuran 70 50, itu sayang sekali. Kurang maksimal pembuahannya, buahnya pun bermutu jelek, kecil-kecil. Memang ada juga yang menanam jarak tanam 70 persegi, cuma hasilnya kurang memuaskan, standar, belum maksimal. Sementara kita yang kita pinginkan ini kita tanam di ladang, sudah nunggu waktu lama, kalau bisa hasilnya akan maksimal. Oke, itu Cis, yang kedua yaitu jarak tanam, dan yang ketiga yaitu pemupukan Cis. Ini banyak betul yang salah persepsi masalah pemupukan. Maka dari itu Cis, mudah-mudahan saya menjelaskan ini bermanfaat buat kalian semua. Masalah pemupukan, petani harus tahu Cis, masalah pemupukan ini bukan sekedar kita mupuk, tapi pemupukan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan tanaman kita. Jadi kita ini sudah membeli pupuk mahal-mahal, kalau bisa kerja pupuk itulah
harus tepat sasaran kepada tanaman kita. Oke, saya akan menjelaskan masalah pemupukan yang baik dan benar dari mulai fase pertumbuhan sampai pembuahan. Jadi waktu pemupukan itu guys, waktu kita 1 hari setelah tanam sampai finish, kita perhatikan unsur hara yang dibutuhkan tanaman kita, yaitu yang pertama waktu kita tanam itu menjelang fase generatif, fase pembuahan itu kurang lebih 45 sampai 60 hari setelah tanam untuk tanaman singkong nih guys, itu sudah masuk fase generatif. Jadi fase vegetatif tumbuhan kita yang kita tanam singkong ini berkisar dari umur 1 hari sampai 60. Kita usahakan pemupukan yang benar, yaitu pupuk apa saja. Kita kalau misalnya sudah mengolah lahan dengan benar, kita sudah kasih kohe ayam ataupun kotoran hewan ayam itu kan, setelah itu kambing apa sapi, setelah itu kita kasih pupuk susulan di umur kurang lebih 20 hari apapun 25 hari. Kita harus sesuaikan kebutuhan tanaman kita, yaitu fase vegetatif itu kita harus memperbanyak unsur hara, nitrogen dan fosfat dan kalium. Sementara unsur hara mikro itu juga kita harus kasih, tapi dosisnya tidak sebanyak pupuk NPK primer, contohnya nitrogen, fosfat dan kalium. Usahakan waktu fase vegetatif kita beri pupuk yang mengandung nitrogen itu cukup tinggi. Kita sesuaikan juga dengan kompos kita. Kalau misalnya kompos sudah banyak, kita kurangi nitrogen. Kalau komposnya cuma sedikit, kita tambahin nitrogennya. Kalau untuk tanaman singkong ini banyakin pupuk fosfat karena fungsinya fosfat ini untuk pembentukan akar, batang dan ranting. Itu fosfat itu terdapat dari pupuk SP36, TSP, juga dari Pertipos. Itu mengandung unsur hara tunggal yaitu fosfat. Kalau nitrogen kebanyakan semua orang juga udah tahu dari urea, dan kalium dari KCl. Jadi fase vegetatif kalian semua pasti paham guys, usahakan banyakin kandungan fosfat ataupun nitrogen, dan unsur hara kalium itu lebih sedikit. Di batas waktu 1 hari setelah tanam sampai 60 hari kita pupuk, umur 25 hari kita banyakin fosfat dan nitrogen. Jangan sampai salah ya guys ya. Dan juga kita harus kasih pupuk NPK ataupun makro sekunder. Jangan kita harus NPK, urea, fosfat dan kalium, tapi kita tidak memperhatikan NPK ataupun pupuk makro sekunder, yaitu terdiri dari dolomit, magnesium dan klor. Fosfor itu juga penting buat tanaman kita, meskipun kebutuhan tanaman kita ini cukup kecil dari kebutuhan NPK sekunder. Meskipun kecil tapi perannya cukup besar guys. Jadi perpaduan pupuk ini yang sangat erat, bukan karena kita mupuk ini pupuk NPK saja guys. Oke, dari masa vegetatif kita naik ke fase generatif, dan yang inilah yang sering salah guys. Fase generatif ini banyak kawan-kawan kita ini yang salah pemupukan di masa
tanaman kita masuk generatif, yaitu tanaman kita masuk fase vegetatif ataupun fase generatif. Nah, kita sekarang menjelaskan fase generatif, yaitu pupuk yang harus kita beri, yaitu yang pertama itu yang paling tinggi ataupun paling banyak kita kasih pupuk KCL. Itu yang mengandung unsur hara tunggal kalium sangat tinggi 60%. Karena fase generatif itu pertumbuhan singkong itu membutuhkan kalium yang sangat besar, sementara nitrogen netral dan fosfat netral. Jadi fosfat sama nitrogen itu setara, akan tetapi perbandingan kaliumnya ini kebalik dari fase vegetatif, yaitu lebih banyak kaliumnya. Itu insya Allah tanaman kalian akan bagus sih, buahnya bermutu tinggi, besar-besar ataupun panjang-panjang. Fase generatif dari mulai umur 2 bulan itu sudah masuk fase generatif tanaman singkong. Perbanyaklah pupuk kalium, jangan kita asal mupuk. Tanaman kita sudah masuk fase generatif masih aja kita kasih pupuk yang mengandung nitrogen cukup tinggi. Contohnya kalau kita ini misalnya masuk fase generatif, kita kasih pupuk NPK Ponska sama urea kebanyakannya, itu yang terfokus pembesaran daun, karena urea sendiri mengandung nitrogen 46, sementara NPK Ponska itu mengandung nitrogen 15%, sementara fosfat 15, kalium hanya 15. Jadi 46 tambah 15 sudah mencapai 60. Perbandingan 60 sama 15 perbandingan yang sangat jauh di masa generatif. Dari situlah perkembangan buah kita ini tidak normal, dan itu akan menyebabkan singkong krengkang, apalagi ditambah dengan jarak tanam yang rapat dan bibit yang muda. Sudah kayaknya saya pernah mengalami itu semua, makanya saya ini punya kesimpulan ini ya, karena pengalaman saya, dan saya mendapatkan, alhamdulillah, pemikiran saya ini terbuka dalam masalah pemupukan. Alhamdulillah sekarang ini saya bisa mengatasi cara menanam singkong agar buahnya tidak krengkang ya, dengan begini: 3 pokok utama yang penyebab krengkang: bibit, jarak tanam, dan pemupukan yang salah. Oke guys, itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya ada salah kata dari saya ini mohon maaf guys, karena saya ini juga bukan dari entertainment, jadi ngomongnya masih bla 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 bla, masih ngadat-ngadat kayak motor kehabisan bensin. Harap maklum guys, karena saya ini pengen mengasih tahu kepada kalian pentingnya kita ini menanam dengan perawatan yang maksimal, agar kalian juga bisa menikmati hasil yang maksimal. Oke guys, kalau kalian suka video saya ini, like, share, dan komen, dan jangan lupa subscribe dan padamkan loncengnya. Oke guys, terima kasih kalian menyimak video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.